konsorsium yang menggantikan investor asing untuk mendanai proyek IKN. Ternyata faktanya tidak. Sampai hari ini proyek IKN didanai oleh APBN ya, tadi udah 20%-an. Sementara investor-investor swasta nasional ini ya, yang dikoordinir oleh Aguan selaku pimpinan dari konsorsium pembangunan IKN, mereka tidak membangun fasilitas IKN untuk negara, untuk rakyat, tidak. Tapi mereka hanya membangun proyek bisnis mereka sendiri. Ada yang bangun rumah sakit, ada yang bangun hotel, dan tentu saja rumah sakit dan hotel itu untuk kepentingan bisnis mereka. Artinya apa? Mereka tidak peduli sebenarnya dengan proyek IKN, dengan pembangunan infrastruktur yang manfaatnya untuk publik, untuk rakyat, tetapi mereka hanya peduli dengan bisnis mereka sendiri. Kita perlu diingat bahwa KPK ini kan bukan hanya lembaga pemberantasan korupsi ya, tapi juga pencegah, benar kan Bang ya? Nah, di antara sarana yang bisa digunakan oleh KPK untuk mencegah korupsi adalah lakukan audit ya terhadap proyek ini. Jangan sampai proyek ini sudah bermasalah tapi dipaksakan dilanjutkan. Kita ingat dulu kasus Hambalang. Hambalang itu oleh aparat penegak hukum akhirnya direkomendasikan dihentikan. Mangkrak Hambalang itu. Tapi mangkraknya Hambalang itu dampak kerugian kepada negaranya jauh lebih kecil ketimbang dipaksa dilanjutkan yang anggarannya hanya akan jadi bancakan para koruptor. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kami telah mengirimkan surat permohonan audiensi dan penyampaian aspirasi tentang tuntutan pembatalan proyek IKN sekaligus
melakukan audit investigasi terhadap proyek IKN, dan kami dari tim pembela ulama dan aktivis ya sudah mengirimkan surat, sudah ada tanda terimanya per tanggal 2 Juli 2024 hari ini ya, hari Selasa ya, 2 Juli 2024 hari Selasa, dan tujuan surat kami tujukan kepada pimpinan KPK RI pukul 10.21 ya diterima. Alhamdulillah saya bersama Kapten Rusli ini kami sampai di sini karena memang harus ada prosedur yang kami lalui untuk bisa beraudiensi dengan pimpinan KPK RI. Dalam surat kami sudah jelaskan dasar alasan untuk melakukan audiensi dengan pimpinan KPK RI, dan nanti juga kami akan konferensi pers dengan kawan-kawan lainnya, baik ulama, advokat, dan aktivis. Dan saya juga sudah mencantumkan nomor HP agar waktu yang bisa disediakan oleh pimpinan KPK RI untuk kami bisa datang beraudiensi bisa ditetapkan oleh pimpinan KPK sehingga kami bisa bertemu. Ya idealnya kami tadi langsung diterima, tapi ternyata memang prosedurnya kami diminta untuk mengajukan permohonan audiensi dulu, dan nanti dari pimpinan KPK akan ada penjadwalan dari lembaga. Surat permohonan audiensi juga penyampaian aspirasi untuk bisa melakukan audit terhadap proyek IKN sudah diterima oleh pihak Kesekretariatan Bagian Penerima Surat KPK, dan selanjutnya nanti kami dan kawan-kawan akan menerima respon dari KPK lebih lanjut. Tapi meskipun demikian, sebelum nanti kami konferensi pers resmi di depan bahwa itu suratnya adalah demikian begini. Pada tanggal 15 Juni yang lalu kami bersama dengan sejumlah advokat ulama dan advokat ulama dan aktivis melakukan aktivitas kegiatan deklarasi bersama yang isinya adalah menyampaikan aspirasi tuntutan untuk pembatalan proyek IKN yang memang menurut yang hasil dari pemeriksaan ya, sesuai dengan dokumen ikhtisar hasil pemeriksaan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, ternyata terbukti proyek IKN ini bermasalah ya, baik dari sisi perencanaan proyek termasuk eksekusinya begitu. Yang paling penting adalah permasalahan utama adalah di kinerja, dan yang kedua di keuangan. Di kinerja kita tahu bahwa sampai hari ini proyek yang progresnya harusnya sudah bisa digunakan untuk upacara 17 Agustus 2024 ini ternyata belum siap, masih banyak permasalahan, sehingga kabarnya perayaan 17 Agustus ini pun tidak dilakukan secara total di IKN, padahal rencana semula kan di sana ya Bang ya, tapi sebagian di Jakarta, sebagian di Penajam Pasar Utara di lokasi IKN. Dari situ kita bisa melihat memang ada problem kinerja, termasuk di dalam problem kinerja itu ternyata masalah material juga belum tersedia dengan cukup begitu, permasalahan kapal untuk mengangkat material juga bermasalah, harga material juga tidak stabil. Nah, juga termasuk diantaranya debit aid ya, untuk beton saja itu bermasalah. Artinya ini memang sejak awal ada problem dalam aspek kinerja, terutama dalam perencanaan kinerja, sehingga pada pelaksanaan kinerjanya ternyata rencana-rencana yang harusnya dieksekusi sesuai dengan tahapan-tahapan pembangunan itu progresnya menjadi tidak sesuai. Yang kedua di aspek keuangan, dan ini yang paling penting keuangan adalah bahwa ternyata di IKN ini bisa dikatakan tidak ya, walau mungkin bahasa yang halus adalah belum ada investor gitu. Tapi saya ingin menggunakan pendekatan tidak ada investor, karena sampai ikhtisar hasil pemeriksaan BPK di bulan Maret 2024, BPK menyimpulkan belum ada pendanaan di luar APBN yang nomenklaturnya dilakukan melalui sarana kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Jadi KPBU itu belum ada realisasinya. Jadi belum ada kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Baik badan usaha itu adalah BUMN, badan usaha milik negara, baik badan usaha itu milik pemerintahan daerah atau BUMD, termasuk badan usaha swasta, yakni perseroan terbatas. Jadi belum ada di dalam ikhtisar BPK itu kerjasama pemerintah untuk membangun IKN ini yang diwadahi dalam sebuah hubungan hukum dalam bentuk kerjasama pemerintah dengan badan usaha itu ada di ikhtisar hasil pemeriksaan BPK. Dan ini yang paling penting adalah tentu ini akan membahayakan bagi keuangan negara. Kenapa? Karena
mau tidak mau dan faktanya demikian, hari ini IKN yang dulu oleh Presiden Joko Widodo digembar-gemborkan tidak akan membebani APBN, akan didanai oleh investor, tidak akan menggunakan uang rakyat dari pajak yang ada di APBN, ternyata menggunakan APBN. Terakhir, pemerintah sudah sepakat mengalokasikan 20% atau kisaran sampai 90 triliunan dari 460 sekian triliun total biaya proyek IKN. Jadi kita khawatir justru anggaran negara yang harusnya bisa digunakan untuk proyek-proyek yang langsung manfaatnya dinikmati oleh rakyat, ya, proyek-proyek tentang pendidikan bagi rakyat, kesehatan bagi rakyat, ya, yang kemarin ya sekolah saja menjadi susah walaupun akhirnya terjadi perdebatan publik dan dibatalkan rencana kenaikan UKT di beberapa kampus negeri begitu, termasuk juga di bidang kesehatan. Sekarang BPJS juga kesulitan untuk melayani klaim-klaim, dan saya mendapat informasi beberapa daerah ya BPJS itu defisit, artinya premi yang dibayar atau iuran yang dibayar itu jauh lebih kecil ketimbang klaim dari rumah sakit yang memberikan pelayanan bagi pasien BPJS begitu. Tapi pada saat yang sama justru alokasi anggaran sebesar ya 20% yang 90 triliun itu justru untuk IKN, dan IKN-nya pun sampai hari ini belum bisa digunakan sesuai dengan progresnya. Dan apalagi begini, ternyata sebelumnya kita merasa konsorsium ya sejumlah pengusaha nasional yang dipimpin oleh Agung Sedayu atau Aguan atau Sugianto Kusumo itu, kami pikir sebelumnya itu adalah konsorsium yang menggantikan investor asing untuk mendanai proyek IKN. Ternyata faktanya tidak. Sampai hari ini proyek IKN didanai oleh APBN ya, tadi udah 20%-an. Sementara investor-investor swasta nasional ini ya yang dikoordinir oleh Aguan selaku pimpinan dari konsorsium pembangunan IKN, mereka tidak membangun fasilitas IKN untuk negara, untuk rakyat, tidak. Tapi mereka hanya membangun proyek bisnis mereka sendiri. Ada yang bangun rumah sakit, ada yang bangun hotel, dan tentu saja rumah sakit dan hotel itu untuk kepentingan bisnis mereka. Artinya apa? Mereka tidak peduli sebenarnya dengan proyek IKN, dengan pembangunan infrastruktur yang manfaatnya untuk publik, untuk rakyat, tetapi mereka hanya peduli dengan bisnis mereka sendiri. Karena itu kita minta diaudit, apalagi di dalam hasil pemeriksaan BPK, IHP ya, ikhtisar hasil pemeriksaan BPK semester 2 Maret 2024 lalu disebutkan bahwa diantaranya adalah belum ada perencanaan dari pemerintah melalui Menteri PUPR tentunya ya, tentang status kepemilikan dari sejumlah infrastruktur yang akan dibangun. Nah ini kan bahaya. Bahaya begini, jangan-jangan nanti ya proyek-proyek swasta ini punya pengusaha ini, dia bangun di tanah negara, tapi nanti lahan yang dia bangun itu menjadi milik dia sendiri. Dengan dalih dia yang mengerjakan, misalkan dia bangun hotel di tanah lahan IKN. Lalu kawasan hotel itu menjadi milik pribadi dia. Nah ini belum ada pengaturan itu. Jadi kami menduga kuat ada masalah di sini. Ya, ini masalahnya dugaan tindakan penyalahgunaan wewenang atau perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, yang dampaknya adalah menguntungkan dari sendiri, orang lain atau korporasi. Baik dari sendiri atau orang lain itu pejabat atau swasta, baik korporasi itu BUMN atau badan usaha swasta atau perseroan. Nah ini yang kita dorong kepada KPK. Dan kami sebenarnya ingin ya menyampaikan aspirasi langsung kepada pimpinan KPK agar memahami ya argumentasi kenapa kita mendorong adanya pemeriksaan atau audit terhadap proyek IKN. Kita perlu diingat bahwa KPK ini kan bukan hanya lembaga pemberantasan korupsi ya, tapi juga pencegah, benar kan Bang ya? Nah, di antara sarana yang bisa digunakan oleh KPK untuk mencegah korupsi adalah melakukan audit ya terhadap proyek ini. Jangan sampai proyek ini sudah bermasalah tapi dipaksakan dilanjutkan. Kita ingat dulu kasus Hambalang. Hambalang itu oleh aparat penegak hukum akhirnya direkomendasikan dihentikan. Mangkrak Hambalang itu. Tapi mangkraknya Hambalang itu dampak kerugian kepada negaranya jauh lebih kecil ketimbang dipaksa dilanjutkan yang anggarannya hanya akan jadi bancakan para koruptor. Nah begitu juga IKN ini. Kita pengen ya IKN ini diaudit dan rekomendasinya dibatalkan. Agar apa? Kerugiannya nggak tambah parah. Sekarang katakanlah
20% ya dari APBN, 90 triliun saja. Itu saja kami menduga banyak sudah yang dikorupsi. Nah, kalau dilanjutkan kan korupsinya akan semakin banyak. Dan mohon maaf, ini kan masa transisi. Sebentar lagi Prabowo Subianto akan menjadi Presiden Republik Indonesia. Sebentar lagi Presiden Jokowi 20 Oktober 2024 statusnya bukan lagi presiden. Artinya kan secara politik juga proyek ini tidak memiliki kredibilitas politik untuk bisa terus dilanjutkan. Karena saya meyakini Pak Prabowo setelah menjadi presiden tentu dia akan merealisir program prioritas yang dulu sudah menjadi atau masuk menjadi kampanye politiknya. Di antaranya makan siang gratis. Gak tahu apakah benar makan siang itu ada makanan terus kita makan gratis atau siangnya aja yang kita nikmati secara gratis gitu. Tentu itu lebih prioritas dan itu biayanya juga nggak sedikit. Dan terlebih lagi sebenarnya begini, dalam situasi ekonomi nasional sedang terpuruk, rupiah melemah terhadap dolar. Terakhir saya baca sampai menyentuh 16.400 rupiah per dolar. Tentu ini kan menjadi beban APBN. Kenapa? Utang-utang APBN dalam bentuk dolar itu kan otomatis akan menjadi naik kalau dirupiahkan. Kewajiban-kewajiban kita yang itu terkait dolar impor minyak dan gas yang tentu kita belanjanya pakai dolar, mereka tidak mau terima pakai rupiah. Itu kan tentu menjadi lebih berat untuk kita bisa mencukupi kebutuhan APBN ketika rupiah ini menjadi lemah, ketika dolar harganya sudah di level 16.400 rupiah. Karena itu alokasi APBN yang 465 triliunan lah ya, atau katakanlah ya 500 triliunan lah untuk IKN itu akan lebih baik untuk membackup APBN kita agar kuat daripada memaksakan bangun proyek di tengah ekonomi kita yang luar biasa sulit hari ini. Rupiah luar biasa terjepit begitu. Lalu kita akan makan apa rakyat kita nanti kalau dipaksa bangun proyek yang kita ingin dianggap wah oleh dunia punya ibu kota Nusantara, tapi rakyat kita melarat. Utang kita menumpuk setinggi gunung, bahkan bukan hanya menumpuk. Kita menjadi default state, negara gagal karena nggak bisa membayar utang. Dan ini dampaknya bagi apa? Kedaulatan negara kita. Kedaulatan negara kita terancam. Akhirnya kita akan disetir oleh bangsa lain yang memberi pinjaman, yang memberi utang. Kita tidak lagi bisa apa yang meminjam istilah yang dipopulerkan Soekarno, kita tidak bisa berdikari, berdiri di kaki sendiri. Ini tentu akan menjadi problem bagi bangsa. Jadi itu sementara, nanti kita akan konferensi pers lagi dengan yang lainnya. Sekarang Bang Rusli silakan, ada yang ingin disampaikan? Sebentar Bang, ini ada suaranya. Mana? Ini suara bagus ya? Mewakili pelaut pelayaran niaga Indonesia ikut berpartisipasi ini supaya proyek IKN itu dibatalkan. Kalau tidak dibatalkan, saya pikir kita dari pelaut Indonesia akan memblokir, kita akan mogok sehingga pengiriman barang antar pulau dan antar negara itu akan terkendala. Itu jadi saya mewakili pelaut pelayaran niaga Indonesia. Demikian sementara dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Demikian yang bisa kami sampaikan dari gedung Komisi Pemberantasan Korupsi bagian penerimaan surat. Nanti kita akan lanjutkan bersama tim yang lain. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.